Dongeng Bahasa Indonesia. Daylight dan Peri Rawa. Ini adalah bagian dari dunia di mana peri muncul dalam waktu 1 jam setelah seorang pangeran atau putri dilahirkan untuk mengumumkan takdir baginya. Karena itu, hiduplah 6 peri di dalam hutan yang lebat. Ada satu yang tinggal bukan di hutan, melainkan di rawa. Dia baru di kerajaan dan tidak peduli untuk mengenal peri lain sama sekali. Karena dia jahat, egois, dan juga sadis. Jadi, ketika suatu hari peri tahu bahwa seorang putri akan lahir di negeri itu malam itu, peri yang baik menjadi khawatir. Kita harus berhati-hati. Siapa yang tahu mantra jahat apa yang mungkin dilontarkan peri rawa baru pada anak yang baru lahir. Dia belum bertemu dengan kita semua, jadi dia tidak tahu berapa banyak dari kita yang ada di sana. Mungkin kita berdua bisa bersembunyi di balik pilar atau sesuatu, dan kemudian menyimpan berkah kita sebelum jamnya berakhir. Dengan begitu, jika peri rawa melakukan sesuatu yang jahat pada kita akan bisa melawannya dan menyelamatkan anak itu dari bahaya. Ya, aku rasa itu adalah ide yang bagus. Malam itu, segera setelah sang putri lahir, seperti biasanya di hadapan raja dan ratu, 2 peri yang baik bersembunyi di balik pilar besar di kamar sang raja. Sementara 4 lainnya muncul di samping anak itu, memberikan dia restu. Kami akan memanggilmu Putri Daylight. Kemanapun kau pergi, kau akan menyebarkan cinta dan juga kehangatan. Hatimu akan penuh dengan keberanian dan ketetapan hati. Kau akan selalu dapat melihat yang benar dari yang salah dan membuat pilihan yang bijak. Kau akan selalu dicintai dan juga dihormati. Raja dan ratu sangat gembira dan sangat bersyukur mendengar berkat yang luar biasa. Tapi kemudian, kalian tahu siapa yang datang ke sana? Peri rawa yang merusak segalanya. Jadi kau yang disebut Daylight itu. Maka aku akan memberkatimu bahwa selama matahari atau ketika hari masih terang benderang, kau akan tetap tertidur nyenyak hari demi hari dan setiap hari selama hidupmu. Tapi kau akan terjaga dan gembira sepanjang malam. Berani sekali kau menyela aku. Kau sudah selesai, kan? Hah, tapi aku tertawa. Aku belum selesai tertawa. Jadi, aku mendapat kesempatan kedua. Ya, kau akan terjaga dan gembira di malam hari. Hanya selama bulan bersinar. Kau tahu? Kau akan membesar dan menyusut persis seperti dengan bulan. Peri rawa tertawa terbahak-bahak. Dan peri baik yang tersisa menunggu sampai peri rawa terdiam. Lalu dia melangkah ke depan. Aku berasumsi kau sudah selesai. Hah, berapa banyak kalian semua? Dan suatu hari nanti, ketika seseorang mencium tanganmu tanpa mengetahui siapa kau, kau akan terbebas dari tidur sepanjang hari dan membesar dan memudarnya seiring dengan bulan. Hahaha, aku berasumsi giliranmu sudah berakhir. Hahaha. Dan begitulah yang terjadi. Sang putri tertawa dan bermain sepanjang malam dan tidur sepanjang hari. Dia akan ceria dan bahagia di malam hari pada malam bulan purnama. Saat bulan lebih besar dan lebih terang setiap malam, sang putri juga akan menjadi lebih ceria, lebih bahagia, sampai dia akan menjadi yang paling bahagia, paling sehat di hari-hari bulan purnama. Dan kemudian, saat bulan semakin mengecil dan pucat lagi, malam demi malam, hingga akhirnya menghilang untuk sementara waktu, sang putri akan menjadi lemah dan pucat.
hingga terlihat hampir mati di malam bulan baru. Dan dia akan tertidur pulas pada fajar pertama. Tidak bangun sampai matahari terbenam dan pergi. Selama 20 tahun, sang putri belum pernah melihat matahari sama sekali. Dia merasa sedih karena keluarga dan teman-temannya merasakan penderitaannya. Ayah, sepertinya aku ingin pindah ke hutan di Pondok Rosewood. Tidak, tetap di sini di istana bersama kami. Ini akan menghancurkan hati kami jika berpisah denganmu. Dan itu menghancurkan hatiku, Ayah, melihat rasa sakit di wajahmu ketika aku menjadi pucat dan sakit dengan bulan yang memudar. Di hutan aku merasa bebas. Aku tidak perlu merasa sedih karena kutukanku yang menyebabkan kau dan ibu sedih. Tolong biarkan aku tinggal di sana sampai kutukanku terangkat. Tapi... Biarkan saja dia pergi. Dia sudah cukup dewasa sekarang, sayang. Rasa sakit kita tidak lebih besar daripadanya. Aku mengerti betapa buruknya perasaanmu. Pergilah anakku, dan kembalilah ketika kau telah melihat matahari. Kami akan berada di sini, menunggu untuk memelukmu dalam pelukan kami. Lalu sang putri mulai tinggal di hutan, dengan hanya beberapa wanita menunggu untuk merawatnya ketika dia jatuh sakit. Sang putri senang berjalan-jalan di hutan, berjalan jauh ketika dia sehat. Dan dia akan senang berkeliaran di hutan, jauh dari mata sedih para wanita yang menunggunya. Dan dia mulai melemah. Suatu hari, seorang asing yang tersesat di hutan datang ke pondok kecil yang aneh ini. Ya, selamat datang Pangeran Edward. Kau kenal aku? Ya, karena aku adalah peri. Maka kau pasti tahu bahwa ayahku kalah dalam pertempuran dan membuatku melarikan diri ke hutan. Masuklah. Ya, terkadang kau harus melarikan diri untuk bertarung di lain hari. Peri memberi pangeran makanan yang lezat dan tempat tidur yang nyaman untuk beristirahat di malam hari. Keesokan paginya ketika pangeran meninggalkan pondok peri itu, aku harap jauhi rawa yang ada di dalam hutan. Dan satu yang harus kau ingat, satu momen welas asih adalah lebih kuat dari keajaiban yang paling kuat di dunia. Aku pasti akan selalu mengingat itu. Maka sang pangeran berkelana ke hutan. 3 malam sampai bulan purnama. Saat dia mencari tempat untuk beristirahat, dia mendengar nyanyian. Nyanyian yang paling merdu yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Dia pergi ke arah suara itu. Dia melihat gadis tercantik di bawah sinar bulan. Gadis itu menari dan bernyanyi di bawah sinar bulan dengan kegembiraan, seolah-olah semua kegembiraan dan cinta di dunia telah dimasukkan ke dalam hatinya. Pangeran itu berdiri terpesona hampir sepanjang malam. Sampai sebelum fajar tiba, beberapa wanita datang dan membawa gadis itu bersama mereka. Dan ini terjadi 3 malam berturut-turut. Sang putri bernyanyi dengan senang dan lebih gembira karena dia merasa sehat saat malam bulan purnama. Malam itu, pangeran mendekatinya. Aku telah mendengar kau setiap malam selama 2 malam terakhir ini. Suaramu sangat indah. Aku Pangeran Edward. Kumohon, beritahu siapa kau. Aku adalah Putri Daylight. Apa kau tinggal di sini, di hutan? Pernahkah kau melihat matahari? Siapa yang belum pernah melihat matahari? Aku harus pergi. Tolong jangan menunggu aku lagi. Ada begitu banyak kesedihan dalam suara sang putri, sehingga hati pangeran terasa sakit untuknya. Tetapi karena dia tidak ingin dia melihatnya lagi, lelaki yang menjadi pangeran itu pergi dari sana, mengembara ke dalam hutan selama beberapa hari. Tinggal 3 malam lagi menuju bulan baru. Malam itu, saat dia sedang mengembara, dia melihat seorang wanita panik, seolah-olah dia sedang mencari seseorang. Putri! Oh, Putri! Kau ada
ada di mana? Apakah semuanya baik-baik saja, Nona? Bisakah aku membantumu? Putri kami sedang berjalan-jalan dan belum kembali. Ketika sang pangeran mendengar itu, dia langsung tergesa-gesa termakan oleh keinginan untuk mencari sang putri. Dia mencari ke seluruh hutan sampai dia tiba di rawa. Sang peri rawa melihatnya. Dia tidak ingin orang asing ini berada di dekat sang putri karena dia akan mencium tangan sang putri dan membebaskannya dari kutukan. Lalu peri rawa merapalkan mantra padanya. Kau tidak akan pernah ingin mencium tangan Putri Daylight. Pangeran berkeliaran di seluruh hutan dan tiba-tiba dia melihat sesosok aneh di kegelapan. Dia mendekatinya. Itu adalah seorang wanita tua yang terlihat sangat pucat dan kelelahan. Dia hampir tidak bisa membuka matanya. Kemarilah, boleh aku membantumu, Nyonya? Tidak. Dengan berlalunya waktu, wanita tua itu tampak semakin pucat dan semakin lemah. Pangeran tidak tahu harus berbuat apa. Dia melihat air mata membasahi mata wanita tua itu. Pangeran tidak tahu harus melakukan apa. Sang pangeran memijat tangannya, membelai keningnya, dan kemudian dalam rasa iba yang mendalam yang dia rasakan untuknya, dia mencium tangannya hanya untuk menghiburnya. Saat sang pangeran mencium tangannya, perubahan mulai terjadi pada wanita itu, dan dia menjadi dirinya sendiri, Putri Daylight. Peri rawa merasakan kutukan itu terangkat dan terbang ke tempat pangeran dan putri itu berada. Putri? Tidak. Tidak. Ini tidak mungkin. Aku telah memberi mantra padamu bahwa kau tidak akan pernah ingin mencium tangannya. Dia mencium tangannya karena belas kasih. Belas kasih adalah ketika kita melakukan sesuatu meskipun kita tidak menginginkannya, hanya untuk membantu atau menghibur seseorang. Keegoisanmu tidak akan pernah bisa memahami kekuatan belas kasih. Ini adalah terakhir kali kau memantrai siapapun. Aku menurunkanmu ke wilayah yang lebih rendah, di mana kau tidak akan pernah bisa menyakiti makhluk hidup yang lainnya. Tidak! Dan kemudian matahari terbit dan Putri Daylight tetap terjaga. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia melihat hal yang indah di langit. Apa itu matahari? Dia sekarang bebas. Orang tuanya memeluknya dengan lembut dan menangis kegirangan melihat dia sembuh. Sehingga raja membantu Pangeran Edward mendapat kembali kerajaannya sebagai rasa terima kasih karena telah membebaskan sang putri dari kutukan. Pangeran dan sang putri akhirnya jatuh cinta, menikah dan hidup bahagia selamanya. Mereka menikmati kemuliaan matahari terbit setiap hari di dalam hidup mereka.